bisa bakar amat gitu. Banyak masak kain kuning kira-kira. Itu sudah kada ada lagi. Kemudian di zaman Nabi Isa itu kan yang lagi ramainya itu pengobatan ahli macam-macam. Maka Allah anugerahkan mukjizat Nabi Isa itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Tapi yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Isa itu kawal menghidupkan orang mati. Bukan tabib kan ada dengan kawanya supaya mengalahkan mereka nih. Dan mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah utusan Allah. Maka Allah berikan satu kelebihan, kawat menghidupkan orang mati. Sekali usap aja kuburannya bangkit orangnya dalam kubur. Tapi kan orang melihat secara zahir, akhirnya mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah itu kan mukjizatnya para anbiya. Nah sedangkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa jadi Al-Quran yang terbesar yang Allah berikan? Karena di waktu zaman jahiliyah dulu orang senang menyair, orang senang melapaskan kata-kata yang indah, puisi-puisi dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ya ada balaghah-balaghahnya ya kan? Lalu Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang jahiliyah pada waktu itu bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar utusan Allah dengan membawa satu mukjizat kalam Allah yang indah luar biasa, yaitu turunlah Al-Quran. Maka pernah dahulu orang-orang Arab jahiliyah mereka tidak percaya ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada namanya Musailamah Al-Ghazzab. Itu kan mengaku Nabi, hendak menandingi Al-Quran. Padahal kata Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum. Kalau kalian masih ragu tentang Al-Quran, coba buat semisal Al-Quran tandingannya. Kalau memang ragu itu dari Muhammad, coba buat, kata Allah, cari penolong-penolong kalian untuk menandingi Al-Quran. Ternyata ada yang bisa. Musailamah pun maulah mirip dengan surah Al-Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah kan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Allah Musailamah hanya membuat fil gajah, surah gajah, fil, wa ma adraka ma fil, al-filu indahu apa tuh dzatun. Pokoknya gajah, artinya gitu dah. Apa yang dimaksud dengan gajah? Singgang rasanya. Anak penyamai surah Al-Qari'ah. Gajah adalah belalainya panjang, buntutnya handap. Apa yang diterangkan gajah? Allah Al-Qari'ah kan hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hendak menandingi, tapi tidak mampu. Itulah Al-Quran, kehebatan Al-Quranul Karim yang benar-benar merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bersyukur bahwa bukti mukjizatnya baginda Rasulullah yang diturunkan oleh Allah itu masih ada di tangan-tangan kita saat ini. Maka Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalamnya sebagai petunjuk bagi kita orang yang beriman agar selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan orang yang mengaji Al-Quran itu di dalam kehidupannya selamat, di dalam kuburnya selamat, dan kelak nanti di padang mahsyar pun Al-Quran menjadi pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang baca Quran itu kan biasanya kalau dilihat dari langit itu tempat-tempatnya bercahaya. Apalagi kalau rumah, sering ahli rumahnya tuh membaca Quran, itu kalau dilihat dari langit itu rumahnya bercahaya seperti bintang, bercahaya. Bahkan cahayanya ada yang lebih besar. Sekali diparaki rumahnya halus saja, maka di ujung batang pulang miring. Mana kalanya dijajak itu berbunyi,
tapi kalau dilihat dari langit rumah itu bercahaya. Sekalinya ahli rumahnya membaca Quran. Itulah kelebihan Al-Quran. Bahkan bukan hanya di dunia cahaya, kelak nanti di dalam kubur, ujar Nabi, kubur itu memanggil-manggil kita supaya kita tuh nanti ketika masuk dalam kubur membawa kawan. Ujar kubur bawa kawan, bawa kawan. Kena biar serongan di dalam kubur. Ada gampangan serongan. Waktunya panjang dalam kubur tuh lawas. Lebih lawas daripada kehidupan dunia. Maka mun serongan aja sunyi dalam kubur. Kita aja mun serongan di rumah, maka malam mati lampu ini, listrik ada, HP mati, ya Allah, kipas angin kada nyala, maka serongan. Lapar kepala minik, ya Allah, nang sejam menunggu lampu menyala terasa setahun, karena serongan. Apalagi di dalam kubur, nang hanya dinding tanah, lantai tanah, atap tanah. Walaupun kita tuh berdampingan dengan bini kita, laki kita di kubur nih, apalagi searah misalkan di satu keluarga, itu kan zahirnya aja, tapi hakikatnya kita tuh nafsi, serongan, ujar Nabi, sampai menunggu hari kebangkitan itu tiba. Makanya kubur mengingatkan kita bawa kawan. Jangan serongan aja kita masuk dalam kubur. Apa kawan kita dalam kubur? Al-Quran. Jadi supaya rami dalam kubur kada serongan, yaitu bacaan Al-Quran kita. Jadi Al-Quran yang kita lantunkan tiap hari, apalagi bulan Ramadan kita baca, itu satu hurufnya kan sebelum kebaikan. Nanti di dalam kubur akan menemani kita, mengawali kita bisuratin hasanin, dengan wajah dan bentuk yang lunas, yang bagus. Nah, kita tidak pernah melihat bungasnya ini di dunia, melainkan dalam kubur, yaitu amal-amal kita. Ya Allah, datang bungas ketika kita masuk dalam kubur. Masya Allah, bungasnya. Ingat lagi bini nanti tinggalkan di dunia, bungas nang datang nih. Lalu kita bertanya, man anta? Siapa pihak? Ujian nang bungas, ana amaluka. Ulun amal bacaan Quran pian selagi hidup di dunia. Ulun diutus oleh Allah mengawali pian sampai hari kebangkitan tiba. Nyaman dikawali nang bungas. Ada berasa hari kiamat sudah. Coba nang datang sekalinya buruk rupa, ini lampir sekalinya. Ya Allah, maka membawa pangkungan sehari itu asa setahun dalam kubur. Sekalinya amal-amal jelek kita selagi hidup di dunia. Nah, jadi Quran itu bukan hanya memberi faidah di dalam kehidupan kita, tapi juga di dalam kubur kita. Bukan hanya di dalam kubur, kelak nanti ketika hari kebangkitan. Ya Nabi, Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran ya Nabi, baca Quran. Baca Quran karena sesungguhnya nanti Al-Quran penolong di hari kiamat kailah. Yang pertama kali dipanggil nanti oleh Allah di padang mahsyar itu bukan yang huruf namanya tuh A. Kayak di sekolah kan yang dipanggil pertama kali absen itu abjadnya A. Ahmad ini, Ahmad A. Kemudian huruf B. Kada, tapi nanti absen pertama kali aina yaqra'una al-Qur'an. Ujar Nabi, mana orang-orang dahulu yang rancak membaca Al-Quran? Itu yang dipanggil oleh Allah pertama kali. Ada mana yang rancak mengunjung tiap hari? Ada tak? Mana yang main dong tiap hari? Ada tak? Aina alladziina yaqra'una al-Quran. Yaqra'una itu fi'il mudhari' yang selalu. Mana orang-orang yang rajin baca Quran kata Allah? Maka berkumpul kena di padang mahsyar dengan wajah-wajah yang tersenyum bahagia, orang-orang yang membaca Quran.
di depan para umat-umat manusia di belakang beratan nang membaca Quran ini buka. Lalu Nabi Daud alaihissalam maju ke depan memimpin daripada orang-orang yang yaqra'una al-Quran yang rancak baca Quran. Ujar Allah, iqra'u warfa'u darajat. Baca kalian, maka setiap kalian membaca, di setiap itulah kutinggikan derajat kalian saat ini, kata Allah. Maka mereka dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, mereka membaca Al-Quran dengan suara yang indah, lantunan-lantunan yang bagus. Tidak ada suara yang paling bagus kecuali pada hari itu orang-orang yang melantunkan Al-Quran di padang mahsyar. Semakin naik derajat mereka, semakin naik, kata Allah, idhabu ilal jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita orang yang mendawamkan mengaji Al-Quran, insyaallah. Makanya ada heran kita, Rasulullah sudah mengajarkan, beliau tiap hari tadarus Al-Quran bersama Jibril alaihissalam. Kita ada heran kalau baca sahabat-sahabat Nabi itu ada amalia selain mengaji Quran. Sayyidina Utsman bin Affan itu mengaji Al-Qurannya ada tanggung-tanggung, di sembahyang sunatnya, di witirnya, 1 rakaat witir itu hatam Al-Quran. Anda tahu fadilahnya luar biasa. Sayyidina Utsman itu witir 1 rakaat. Kita rakaat terakhir yang 1 rakaat. Itu Sayyidina Utsman membaca surahnya dari Alif Lam Mim sampai surah An-Nas 30 juz. Kita kan qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas itu kan sudah raung mata. Itu sudah minik kepala sudah ngantuk. Melayang-layang mau apa aja tak ada terhitung lagi sudah. Itu kayak 3 surahnya. Sayyidina Utsman 30 juz sembahyang witirnya. Ya Allah, itu kan makom orang. Setelah di zaman Sayyidina Utsman, di zaman tabi'in itu ada namanya Imam Mujahid. Imam Mujahid pun masuk Ramadan, habis berbuka, habis sembahyang maghrib mengaji sidin bulan Ramadan. Ketika Isya khatam Al-Quran. Isya datang khatam Quran. Bayang 40 menit aja 30 juz mengaji Al-Quran. Ya Allah, kan maka kita ada tahu 40 menit aja kawah mengaji sampai khatam Al-Quran. Ini Imam Mujahid di zaman tabi'in. Bis maghrib buka Al-Quran, Senin menghadap Isya. Isya datang khatam sudah 30 juz. Ya biasanya orang semakin ibadah tuh waktu itu kepanjang waktu. Tapi kalau kita arahnya kepada dunia itu biasanya waktunya bersingkat. Kayak ini aja contohnya kita duduk di masjid ini sampai menunggu isya setengah jam dah semingguan. Lawas bener. Berapa kali sudah lintok terus. Semingguan. Tapi kalau sudah di muka TV sejam bahasa semenit seumat. Makanya berkahnya itu ketika kita menggawi kepada dunia itu Allah nyambut asas umat. Tapi kalau sudah menggawi akan akhirat itu berpanjang waktu. Asal awas. Ya Allah. Kemudian setelah zaman tabi'in itu kan ada wali bebinian namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu kan khatamnya 7.000 kali Al-Quran. 7.000 kali. Ada tanggung-tanggung mengajinya ada di masjid, ada di langgar, ada di rumah, mengajinya di dalam kuburan Sidin Galina. Setiap hari turun ke liang lahat, apa? Mengaji Quran. Sampai akhir hayatnya 7.000 kali khatam Al-Quran. Setelah generasinya ada lagi di Hadramaut Nabi namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mudhar, wali juga. Sidin mutabaah dengan Rabi'atul Adawiyah nang mengajinya dalam kubur. Sidin gali juga di higa rumah tuh kuburan Sidin. Orangnya masih hidup tapi menggali dulu kuburan. Bapak mengaji Quran juga dalam kubur. Lalu ujar anaknya, "Bah, biar sadang-sadang Bapak mengaji itu banyaknya wadah mengaji. Rumah ada, kamar ada, masjid parah. Coba kamu mengaji di situ aja. Kami sempat belajar banyak. Setiap ada orang mencari pian, ada apa Pak? Ada air mana? Dalam kubur.
dikira orang meninggal sudah berakhir. Sekalinya mengaji dalam kubur. Ada yang Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhtar ulun mutabaah dengan wali pembinian Rabiatul Adawiyah. Sidin mengaji juga dalam kubur 7.000 kali khatam. Abah beniat hendak ayah Sidin. Mun kawa melebihi itu bebinian kawa khatam 7.000. Kita lakian masa kalah lawan binian ya Sidin. Mun binian kan ada bahalangan. Ada masanya kada kawa mengaji Quran. Nah kita lakian kada ada liburnya. Kada ada bendera habangnya, kada ada bendera putih berita. Masa kalah akhirnya Sidin sampai akhir hayatnya 8.000 kali khatam Al-Quran. 8.000 kali. Nah, kita umur 50 ini sudah berapa kali khatam kira-kira? Nah, mun kehidupan khatam aja sudah. Lamun Al-Quran hingga alif lam mim terus sudah ujungnya. Ya Allah. Itu kan orang-orang yang memang mendawamkan Al-Quran dalam kehidupannya, karena mereka tahu hudan linnas wa bayyinat minal huda wal Qur'an. Quran itu sebagai penolong, petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman. Makanya ulun pada di mana-mana kalau mengandak Al-Quran di rumah tuh jangan di bawah lipatan baju, apalagi di dalam lemari yang tertutup. Munkawa mengandak Al-Quran itu ketika kita masuk ke dalam rumah, Al-Quran itu terlihat oleh mata kita di rak-rak yang memang kada dapat tutup. Ketika kita membuka kalawak rumah, lalu yang kita lihat pertama kali itu Al-Quran. Ketika kita membuka kalawak rumah, yang pertama kita lihat gambar rumah irama, lalu hendak penyanyi. Coba ketika kita buka tuh, yang kita lihat pertama kali Al-Quran. Lalu Allah hujamkan hidayah dalam hatinya. Ilah, aku hendak membaca Quran. Nah itu. Ini ada yang di atas lawang rumah. Bertahun-tahun mulai dari pedaguan kan sudah diambil. Sakit apa? Biar hantu pada masuk. Biar serumahan hantu berataan. Ada mengajinya tuh hantu berataan. Coba anda di tempat-tempat yang sekiranya anak kita tuh melihat, cucu kita melihat, bini kita melihat, insya Allah Allah hujamkan hidayah pandangan itu, lalu masuk ke hati, akhirnya ada keinginan hendak membaca Al-Quran. Kapan waktu yang paling afdal membaca Al-Quran? Maka Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya menyebutkan waktu yang paling afdal itu sulusul akhir bilail, sepertiga malam terakhir. Itu waktu paling utama baca Quran. Ini orang buringan, Allah paling dekat dengan hambanya waktu itu. Maka waktu itu paling bagus baca Quran. Paling banyak rahmatnya Allah turunkan. Jam 1 sampai sebelum subuh. Aku Sidin kayaknya kada kawal mengaji jam segitu. Jam segitu lagi janak-janaknya turing, lagi mengaruhnya nyari. Kayaknya kada kawal. Aku bulan puasa nih jadi Sidin jam 3:30 hanya bangun. Belum lagi menyangga harwan, belum memirik ajan. 15 menit lagi imsak hanya makanan. Sudah makan orang imsak, kada sawat lagi apa-apa. Nah, kada kawal jadi Sidin. Maka dari Imam Nawawi waktu yang afdal kedua, walaupun kadang awal kita sepertiga malam terakhir mengaji, waktu yang afdal kedua itu bainal maghribi wal isya, antara maghrib lawan isya. Maghrib lawan isya itu bagus mengaji Al-Quran. Apalagi tempat itu tuh harta karunnya akhirat, itu letaknya habis maghrib. Jadi munkawa habis maghrib itu barang satu umat buka Al-Quran, ambil fadilah waktu yang berakah di antara itu. Aku Sidin pun setiap berbuka tuh ya maghrib. Kadang sarangsang tuh habis setengah jam makan aja. Belum lagi bersimpun, basuh piring, basuh sapu. Nah, tumat lagi isak mengaji sudah masjid. Ada sabab lagi baca Quran. Ada sabab Sidin bermaghrib. Nah, waktu afdal yang ketiga ba'da subuh. Habis sembahyang subuh. Itu waktu yang utama yang ketiga. Habis sembahyang subuh kayak ini nah, balik ke rumah ngaji Quran, wah itu banyak pahalanya. Itu lebih utama luar biasa.
Cuma ya Allah, ngantuknya luar biasa. Anak membuka Al-Quran habis subuh itu bayi melihat, maaf sudah. Bayi melihat, ya Allah. Sekali mengaji itu kacamata tuh terkipai, kada sadar lagi. Baju liur titikan, ada tahu lagi. Kayak gitu. Ya Allah, alif gonolnya kayak tiang listrik. Mata kabur sudah, ngantuk ada awal di sini, apa jam itu mengaji. Namun sudah ada awal jam itu, cari waktu-waktu yang sekiranya kita tuh semangat membaca Al-Quran. Jangan kada setiap hari itu ada membaca, apalagi bulan Ramadan. Cari waktu-waktu yang kita kawal bisa membaca Quran. Jam 9 ulun kawal di pasar, kira-kira sampai zuhur. Zuhur itu kira asar apa sudah? Istirahat sampai asar. Asar boleh ke rumah, belum baca simpul macam-macam, anak persiapan berbuka puasa. Asal ada waktunya Allah. Ya Allah. Kayak bagaimana Al-Quran anak memberikan syafaat. Kayak Al-Quran kita hendak membela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang dahulu, para salafus saleh. Imam Abu Hanifah itu 60 kali hatam Quran, Imam Syafi'i 60 kali hatam Quran, Imam Malik, wah itu tiap waktu hatam Al-Quran. Itu orang-orang yang makomnya mereka mujahadah di jalan Allah. Dan kita orang awam nih, ya Allah. Ya melihat Al-Quran ngantuk mata. Kayaknya obat pengantuk tuh ngaji Al-Quran. Kalau Imam Nawawi obat pengantuk itu membaca Quran. Jadi nyarak mata sih. Jadi kalau mengantuk baca Quran nyarak sampai ada keguringan 2 tahun harus beberapa sih saking nyaraknya setiap mengaji Quran dan membaca kitab. Semakin semangat. Kita kan mengantuk. Ya Allah. Nah maka dari itu mumpung kita Allah berikan kesehatan, masih panjang umur, kita bertamu bulan Ramadan tahun ini, mata kita masih hawas melihat, untung kita masih kawal dilantunkan dengan merdu. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran, mujahadah kita sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Tidak ada amalan yang paling besar di sisi Allah pahalanya melainkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadi ahli Quran berada insyaallah. Anak cucu kita mudah-mudahan jadi ahli Quran. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, seberataan kaum muslimin muslimat selamat dunia wal akhirat, terkumpul di dunia, terkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barokahnya. Kita halal, kita redha jika ada kesalahan dan khilafan. Bismillahirrahmanirrahim. Iban maula ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ala kulli ma nawa bi salatu wassalam. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul bisalamata wa sihhata wa 'afiyata 'alaina wa 'ala man hadara 'anna wa 'ala man ghaba 'anna wa 'ala binika wijad wa juzat wa suwar wal musafirin wal muqimin barika wa barika wa jawbika wa barika min ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jammilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wa inna min mujibatin nadamah bil hal wal mal wal ma'al innaka sami'ud du'a bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alaina wa 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala